Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini patut kita syukuri dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala lid-dawa asy-syafi, atau lebih terkenal dengan Ad-Da' wad-Dawa, buah karya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sekarang kita sampai pada pasal yang baru. Faslun, pasal baru. Wa min athari dzunub wal ma'asi, dan di antara pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat adalah annaha tahdusu fil ardi anwa'an minal fasad fil miyahi wal hawa wal suru' wal thimar, bahwa maksiat ini dapat menimbulkan kerusakan, dapat menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi, baik itu rusak dari airnya, hawanya, tanaman-tanaman, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, serta wal masakin, dan rumah-rumah tempat tinggal. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan ataupun di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat yang ditimbulkan dari tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka merasakan, ya, mereka manusia merasakan sebagian apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41. Ma'asyiral muslimin, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kerusakan yang timbul di muka bumi ini, baik di daratan ataupun di lautan, ini tidaklah terjadi begitu saja, kecuali ada sebab. Sebabnya adalah tak lain, kata Allah Subhanahu wa taala, bima kasabat aydin nas, akibat apa yang telah dilakukan oleh manusia, yaitu dari perbuatan-perbuatan dosa ataupun maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan, sehingga akhirnya kerusakan di daratan dan di lautan ini terjadi. Kita lihat, ya, hawa sekeliling kita, kemudian air tercemar dan sebagainya. Ini tak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala memberikan begitu saja, tidak, karena akibat perbuatan manusia. Qala Mujahid, Al-Imam Mujahid berkata tentang ayat ini, idza wallad zalimu sa'abid zulmi wal fasad, jika seorang yang zalim menjadi wali, menjadi pemimpin, maka sa'abid zulmi wal fasad, maka tentunya dia akan melakukan kezaliman dan kerusakan. Kalau yang menjadi pemimpinnya adalah orang yang zalim, maka tentunya dia dengan tabiat kezalimannya ini melakukan kezaliman dan kerusakan. Fayahbisu bidzalikal qatr, sehingga Allah Subhanahu wa taala menahan air hujan untuk tidak turun. Diberi masa-masa paceklik atau diberi masa kemarau yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayahlak al-harth wan nasl, sehingga tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan akan binasa. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Tsumma qara'a, kemudian dia mengucapkan atau membaca ayat ini, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tsumma qala, kemudian dia berkata,
Ama wallahi, adapun demi Allah, ma huwa bahrukum hada, yang dimaksud bahar di dalam ayat ini bukan bahar seperti bahrukum hada, seperti lautan kalian ini. Walakin kullu qaryatin ala ma'in jarin fahuwa bahrun. Akan tetapi di setiap tempat, di setiap negeri yang ada airnya di sana, ada air yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka, fahuwa bahrun, itu dikatakan bahrun. Wa qala Ikrimah rahimahullah mengatakan, zaharal fasadu fil bahri wal bahri amma anni la aqulu lakum bahrukum hada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Allah telah tampak kerusakan di daratan ataupun di lautan, kata beliau, ama anni la aqulu lakum, adapun aku tidak mengatakan kepada kalian bahrukum hada, ini adalah lautan kalian saja, tidak. Walakin kullu qaryatin alama, akan tetapi setiap qaryah atau setiap negeri yang ada air di dalamnya, menjadi sumber penghidupan di dalamnya, itu yang dinamakan bahr. Yaitu bahrun di sini adalah secara umum adalah air yang menjadi sumber penghidupan bagi mereka. Wa qala Qatadah, kemudian Imam Qatadah juga melanjutkan mengatakan, ammal barru fa ahlul umud, adapun yang dimaksud daratan itu adalah fa ahlul umud, yaitu orang-orang yang biasanya tinggal atau hidup di perkotaan. Wa ammal bahar, adapun yang dimaksud bahar di dalam ayat ini laut, yaitu fa ahlul qura warif, yaitu penduduk-penduduk negeri atau penduduk yang tinggal di pedesaan atau di daerah pedesaan. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahwa telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang atau suatu negeri itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimpakan bencananya, baik itu bencana di daratan ataupun di lautan. Terlebih khusus lagi, Allah taala akan menimpakan bencana kepada sesuatu yang menjadi sumber penghidupan mereka, sehingga mereka tidak dapat hidup lagi dengan tenang, tidak dapat melangsungkan hidup seperti kelangsungan hidup mereka sebelumnya, karena akibat maksiat yang telah dilakukan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya, kehidupan kita sekarang ini, banyak sekali sesuatu yang mungkin tidak terjadi pada kurun waktu sebelumnya ya. Kenapa kok ini terjadi sekarang dan sebagainya? Mungkin kita bisa introspeksi diri, bahwa mungkin itu adalah akibat dari perbuatan maksiat kita, akibat dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan, sehingga Allah Ta'ala memberikan bala seperti itu. Air tercemar ya, udara tercemar dengan pencemaran dan sebagainya. Bahkan banyak tanaman-tanaman yang mati, bahkan banyak tempat-tempat tinggal yang terbakar dan sebagainya. Kenapa ini terjadi? Harusnya kita introspeksi, ini tidak lain dan tidak bukan akibat dari perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak introspeksi, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terus-menerus hal seperti ini, sehingga kelangsungan hidup kita akan terancam. Qultu, kemudian Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wa qad sammallahu ta'ala al-ma' al-azbu bahran. Allah Subhanahu wa taala pernah menamakan air yang tawar itu bahar. Jadi yang dimaksud bahar di dalam ayat ini bukan berarti lautan yang kita tahu, yang airnya asin dan sebagainya. Bahkan ini adalah umum. Bisa yang airnya tawar, mungkin air sungai ataupun air danau yang menjadi sumber penghidupan kita. Di sini dikatakan atau buktinya atau dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yastawil bahran." Nah, Allah taala menyebut bahron, dua laut. Tidak mungkin dua laut ini akan sama. Hadza azbun furatun sa'iyun syarabu. Ada laut yang airnya tawar, atau ada air yang sungai atau laut yang airnya tawar yang bisa kita minum. Sa'iyun syarabu. Wa hadza milhun ujad. Ada juga laut yang airnya asin yang tidak bisa kita minum. Jadi di sini ya, di dalam ayat ini, surat Fatir ayat 12 ini jelas ya, bahwa yang dimaksud air ataupun bahar, yang dimaksud laut di sini bukan laut semata-mata yang kita tahu, yang airnya asin saja, tidak. Jadi seluruh air yang ada di permukaan bumi ini, baik itu air danau, air sungai ya,
kemudian air apa saja yang menjadi sumber penghidupan kita, juga termasuk air laut yang ada sekarang ini, itu termasuk dari perkataan laut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fil alami bahran hilwu waqifa. Tapi kita tidak pernah menemukan ya air laut yang rasanya manis. Yang ada cuma dua. Bisa tawar, bisa asin, tapi manis tidak ada. Wa inna ma hiyal anhar al jariyah. Tapi yang dimaksud mungkin yang airnya itu enak, bisa kita konsumsi dan sebagainya, itu mungkin yang dimaksud adalah al anhar al jariyah, yaitu sungai-sungai yang mengalir. Wal bahrul malih huwa sakin fatusammal qura allati hiyal miyah al jariyah bismitil kalmiyah. Adapun bahar ataupun laut yang malih, yang asin, huwa sakin, yaitu airnya itu yang tetap. Fatusammal qura allati alal miyah, maka negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas air al-jariyah dinamakan bahrun. Jadi lebih identiknya menurut para ulama di sini adalah bahwa yang dimaksud bahrun itu juga lebih luas lagi, yaitu kinayah kepada penduduk-penduduk yang tinggalnya di seberang atau di pesisir, yang rumahnya itu dempetan dengan air laut, yang kadang-kadang agak menjorok ke laut, itu yang dinamakan bahrun. Mereka itu adalah penduduk Korea, penduduk desa ataupun pedesaan yang tinggal di pesisir lautan. Wa qala Ibnu Zaid berkata, dhaharal fasadu fil barri wal bahri qala adz-dzunub. Telah tampak kerusakan di muka bumi dan di laut, itu dikatakan oleh Ibnu Zaid adalah az-dzunub. Kenapa kok nampak kerusakan ini? Akibat dosa. Qultu, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, arada anna dzamba sababul fasad allazi zahar. Dia Ibnu Zaid ini ya menginginkan yang dimaksud kerusakan di muka bumi ini terjadi itu akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Wa in arada al-fasad allati dhahara huwa adh-dhunubu nafsuha fayakunu lam fi qawlihi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu lamul aqiba wa ta'lil. Kalau yang dimaksud itu adalah kerusakan yang di muka bumi ini timbul akibat perbuatan dosa, maka liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang telah mereka usahakan atau lakukan. Lamnya di sini adalah di lamul akibah atau alamut ta'lil. Lam yang ada di dalam ayat ini itu dimakna atau bermakna al-akibah, yaitu akibat ataupun apa? Hasil yang dilakukan oleh manusia sehingga menjadi apa? Sehingga menjadi seperti ini. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa al-awwal al-murad bil fasad an-naqsu wasyarr wal alam allati yahdithuha Allah fil ardi bi ma'asil ibad. Maka yang dimaksud al-fasad, kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dan kesakitan-kesakitan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini akibat maksiat yang dilakukan oleh para hamba. Fa kullama ahdatsu dzamban ahdatsallahu lahum uqubah. Maka setiap kali mereka melakukan dosa, setiap kali mereka melakukan maksiat, maka Allah juga akan memberikan akibat kepada mereka, akibat buruk kepada mereka. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana sebagian ulama salaf mengatakan, kullama ahdatstum dzamban ahdatsallahu lakum min sultanihi uqubatan. Setiap kali kalian melakukan dosa atau maksiat kepada Allah, setiap kali pula Allah Ta'ala dengan kekuasaannya akan memberikan akibat yang buruk kepada kalian. Wadzahir, jadi dalam ayat ini tampak wallahu a'lam annal fasad al-murad bihi az-dzunub wa mujibatuha. Kerusakan yang timbul di muka bumi ini dalam ayat ini itu maksudnya adalah apa? Dosa ataupun maksiat dan tetek bengek dari maksiat itu, yaitu yang ditimbulkan dari maksiat itu. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala liyudhiqahum ba'dalladzi amilu fa hadha haluna. Adapun ayat Allah
agar mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan, itu adalah yang dimaksud haluna. Ini adalah keadaan mereka setelah mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan juga, wa min ta'tsiri ma'asillahi fil ard. Adapun akibat-akibat yang timbul dari maksiat, ya, maksiat atau akibat perbuatan maksiat kepada Allah di muka bumi ini adalah ma yahullu biha minal khashaf waz zilzal wa yamhuqu barakatuha. Kita lihat ya, adanya gempa bumi, kemudian adanya tsunami, adanya banjir dan sebagainya. Kemudian adanya berkah-berkah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akibat akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa dan maksiat. Jadi kita bisa introspeksi, kenapa kok zaman sekarang ini banyak sekali gempa bumi terjadi di mana-mana. Bahkan tsunami, ada ancaman tsunami akan terjadi di beberapa tempat dan sebagainya. Kok tidak berkah bumi ini dan sebagainya. Ini kita bisa introspeksi bahwa mungkin ini adalah akibat dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Bukan malah kita mempercayai para ahli meteorologi, para ahli geofisika dan sebagainya karena timbul akibat gesekan bumi dan sebagainya. Ini adalah teori belaka. Tapi yang lebih khusus kalau kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kembali kepada Allah bahwa semua yang terjadi ini akibat dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan, sehingga Allah menampakkan salah satu ayatnya kepada kita bahwa inilah akibat dosa, sehingga Allah memberikan balasan dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita masih untung, ya. Sebagai umat Muhammad kita masih untung. Bukan seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ketika mereka bermaksiat kepada Allah, Allah Ta'ala langsung memberikan azab kepada mereka ketika itu. Tapi kita tidak. Kita ini cuma mungkin diberi peringatan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasannya diberi di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih untung. Tapi sayangnya orang-orang zaman sekarang ini sedikit sekali di antara mereka yang bertobat kepada Allah. Meskipun Allah menampakkan sebagian ayatnya, tanda-tandanya dari muka bumi ini akibat maksiat yang telah kita lakukan, sedikit dari kita itu yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, ya, melintasi diyar Samud, yaitu rumah-rumah kaum Samud yang telah dihancurkan, yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famana'ahum min dukhuli diyarihim illa wahum bakun. Rasulullah SAW melarang para sahabat ketika itu untuk masuk di rumahnya kaum Samud yang telah dihancurkan, yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa wahum bakun, kecuali mereka dalam keadaan menangis. Ini adalah salah satu sunnah, ya. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sedang melintasi di tempat, ya, di tempat orang yang disiksa oleh Allah, ya, diazab oleh Allah, maka kita tidak bersenang-senang di dalamnya. Kita seharusnya menangis, takut akan akibat dosa yang ditimbulkan, sehingga Allah Ta'ala memberikan balasan seperti itu. Ini adalah salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi ketika kita melintasi atau kita melewati satu negeri atau suatu daerah, yang daerah itu dulunya pernah terjadi peristiwa, ya, Allah Ta'ala mengazab mereka di sana, maka kita menangis di sana. Wa min syirbi miyahihim, Rasulullah juga melarang kepada mereka, para sahabat, untuk tidak minum dari air yang ada di daerah tersebut. Wa minal istisqa min abarihim, juga tidak boleh mengambil air dari sumur-sumur di daerah tersebut. Hatta amar alla ya'lif al-ajin alladhi ajana bimiyahihim linuwadihal ibil li ta'ziri samu'il al-ma'siyah fil ma'i. Sampai Rasulullah SAW melarang kepada para sahabat ketika itu untuk tidak memberi minum kepada hewan-hewannya, hewan-hewan tunggangannya yang ditungganginya. Kenapa? Karena takut akibat buruk yang ditimbulkan dari maksiat yang dilakukan oleh orang-orang, sehingga Allah Ta'ala memberikan azab ketika itu. Sampai sedemikiannya Rasulullah SAW memperhatikan masalah ini. Subhanallah, ya. Jadi di tempat di mana, ya, telah berlaku maksiat
sehingga Allah Ta'ala memberikan azab kepada tempat tersebut, kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Rasulullah sampai di tempat itu tidak mau mengambil airnya, tidak mau minum dari airnya, tidak mau memberikan minum kepada hewan-hewan dari airnya pula. Kenapa? Karena takut yang ada di dalamnya, baik itu tanaman-tanaman atau air yang ada di dalamnya itu akan berpengaruh buruk kepada apa yang mereka konsumsi. Sampai sedemikiannya Rasulullah SAW memperhatikan masalah dosa. Wa kadzalika ta'thiru sya'umiz dzunub fi naqsis thimar wa ma tara bihi minal afat. Kita juga melihat ya dari kegagalan panen ya, dari tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman dan sebagainya. Akibat dosa yang kita lakukan ini juga kita harus waspada dalam hal ini. Kita jangan senang-senang. Mungkin ini adalah akibat dari maksiat kita. Segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi min dhimnil hadis qala. Al-Imam Ahmad telah menyebutkan satu hadis di dalam kitab musnadnya. Qala, dia berkatakan, wajadtu fi khazaini ba'di bani Umayyah hinta. Aku pernah melihat atau aku pernah menemukan di Bani Umayyah ada khazain, ada satu tempat, ada satu keranjang. Hinto. Hinto ini adalah gandum. Al-habbatu biqadri nawati at-tamro. Gandumnya ini yang aku herankan ya. Kualitasnya lain. Kualitasnya itu satu gandumnya itu seperti biji kurma, agak gede-gede gitu. Wa hiya fi darratin maktub 'alaiha. Kemudian di dalam gandum tersebut, di tempat gandum tersebut tertulis satu kalimat. Apa tertulisnya? Kana hada yambutu fi zamanil adl. Bahwa gandum ini ya yang mereka petik, yang mereka panen, ini adalah hasil dari zaman keadilan, di mana ketika itu terdapat zaman keadilan, kemudian berpengaruh pada hasil tanaman mereka, sehingga kualitasnya baik-baik. Kalau zamannya adil, pemimpinnya adil, di sana ditegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan sebagainya, maka di sana Allah Ta'ala menampakkan keadilan tersebut kepada apa? Kepada tanaman-tanaman mereka. Yang tanamannya itu biasanya seperti itu, jadi kualitasnya lebih baik lagi. Wa katsirun min hadhil afat ahdatsaha Allah Subhanahu wa taala bima ahdatsal ibad min adz-dzunub. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali apa yang terjadi di masyarakat belakangan ini ya, dari akibat-akibat buruk ya, baik itu dari tanaman kita, dari air kita, dari produksi kita dan sebagainya, itu adalah akibat dosa yang ditimbulkan oleh manusia. Wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahra annahum kanu ya'huduna thimar akbar mimma hiya al-an. Pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada suatu jamaah ya, ada suatu jamaah yang tinggal di padang pasir ya, yang tinggal di daerah terpencil di padang pasir. Mereka pernah menceritakan kepadaku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya mereka pernah memanen ya, tumbuh-tumbuhan, memanen buah-buahan akbaru mimma hiyal an, lebih besar daripada yang mereka panen sekarang ini. Wa katsirun min hadhil afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifuha. Kemudian juga mereka tidak mengetahui kenapa kok panen sekarang ini kecil-kecil. Mereka tidak mengetahui. Padahal itu adalah akibat dari perbuatan dosa. Wa inna ma haddatsat min qurb. Sesungguhnya hal itu terjadi belakangan saja karena akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian wa amma ta'thirud dzunub fis suwari wal khalq. Adapun pengaruh dari dosa yang ditimbulkan di dalam bentuk kita, as-suwar wal khalq, dan bentuk serta penciptaan Allah Subhanahu wa taala, faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Imam Tirmidzi pernah meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitab jami'nya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khalaqallahu Adama wa tuluhu fis sama' 60 dzira'an. Allah Ta'ala pernah menciptakan
Adam, nabi kita atau bapak kita. Wa tuluhu, panjang Adam ketika itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sittuna zira'an, yaitu 60 hasta ke langit. Jadi tingginya Nabi Adam itu adalah sittuna zira'an, 60 hasta. Wah, kalau kita lihat 60 hasta berapa tingginya? Coba. Allah taala ketika itu. Walam yazal khalq yanqusu hatta al-an. Tapi zaman sekarang ini bertambah sedikit, tambah pendek dan sebagainya. Itu juga pengaruh dari dosa. Dulu pada zaman Nabi Adam mungkin tidak ada orang yang melakukan dosa, ataupun ada dosa tapi minim sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya makhluk ketika itu. Tapi akibat dosa yang mereka lakukan, ya, dari kurun waktu dan sebagainya, sampai manusia itu seperti kita ini sekarang. Kecil-kecil, pendek-pendek dan sebagainya. Ini juga salah satu bukti konkret, ya. Bukti konkret yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini adalah akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa yang telah dilakukan oleh umat manusia. Umat manusia ini sudah banyak melakukan dosa. Kalau dikumpulkan dosa, makanya sampai batu Hajar Aswad itu, ya, batu Hajar Aswad itu yang awalnya itu putih bening dan sebagainya, sampai sekarang itu jadi hitam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, hitamnya batu Hajar Aswad sekarang ini, hitam kelam ini adalah suatu tanda, ya, satu akibat yang ditimbulkan dari banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya dari sana saja itu sudah sebagai bukti bagi kita untuk kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya hadisnya panjang, ya, kami bacakan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab At-Tauhid halaman 29 dari jalan Ma'mar dari Humam Ibnu Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lafaznya adalah khalaqallahu Adam ala suratihi sittuna zira'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam bentuknya itu sittuna zira'an, 60 hasta. Falamma khalaqahu qala idhhab sallim ala ulaika nafar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Nabi Adam diperintahkan oleh Allah, idhhab, pergilah kamu, sallim ala ulaika nafar, berilah salam kepada orang-orang yang ada ini, minal malaikah, yaitu dari para malaikat. Wahum julus, sedangkan para malaikat ketika itu sedang dalam keadaan duduk. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah, ma yuhyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika min ba'dika. Fastami', dengarkan bagaimana tahiyat mereka, penghormatan mereka kepadamu. Itulah adalah penghormatan yang mereka lakukan, itu adalah penghormatan kepadamu dan penghormatan kepada anak-anak cucumu setelahmu. Qala, kemudian dia mengatakan fadhahaba. Kemudian Nabi Adam ketika itu pergi. Faqala assalamu alaikum. Kemudian Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Faqalu, kemudian para malaikat mengatakan wa alaikumussalam wa rahmatullah wa zaduhu wa rahmatullah. Tapi para malaikat waktu itu menambahkan salamnya Nabi Adam, wa rahmatullah. Qala fa kullu yadkhulul jannah ala surati Adam tuluhu sittuna zira'an. Semua orang, ya, waktu itu, ya, yang masuk di dalam surga ala surati Adam, sebagai bentuk Adam itu tuluhu sittuna zira'an. Jadi panjang mereka itu 60 hasta. Falam yazalil khalq yanqusu hatal an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia setelah itu, dan tidak lebih dari mereka itu berkurang sampai sekarang ini. Zaman Nabi Ibrahim, kemudian zaman Nabi Musa saja masih tergolong mereka tinggi-tinggi, besar-besar dan sebagainya. Tapi zaman kita sudah menjadi kerdil. Ini juga kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini, akibat dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kami lanjutkan sedikit lagi. Fa idza aradallahu an yutahhiral arda minadh-dhulama wal khawana wal fajara yukhriju abdan min ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan bumi ini dari kezaliman, dari kefasikan, dari pengkhianatan dan sebagainya, maka Allah akan mengutus, akan mengeluarkan
salah seorang hambanya dari hamba Allah Subhanahu wa taala, min ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari apa? Dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayamlaul ardu qistan kama muliat jawran. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sosok orang ya yang berbuat adil dari anak keturunan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu bumi apa? Bumi diliputi dengan keadilan setelah sebelumnya diliputi dengan kezaliman. Mungkin di sini Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan hal ini, memberitahukan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman ya akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala salah seorang pemimpin ya, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu yang lebih kita kenal adalah Al-Imam Mahdi, Imam Mahdi. Namanya seperti namanya Nabi SAW, nama bapaknya juga seperti nama bapak Nabi SAW. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Setelah sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan di muka bumi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Wallahu taala alam. Naam. Ini menurut saya setelah mendengar uraiannya Ustaz ya, bagaimana kalau menurut Ustaz keadaan sekarang ini ya? Negara kita ini kan negara demokrasi, semua paham masuk, sekularisme, pluralisme, sehingga maksiat itu kan banyak. Nah, jangan bagian yang menurut Ahlussunnah itu kan kecil, jadi kita tidak bisa memberantas hal-hal seperti itu. Apakah dalam keadaan pemerintahan sekarang ini, apakah mungkin seperti kesejahteraan itu tercapai dengan adanya banyaknya kemaksiatan ini? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jelas tidak akan tercapai. Sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau sudah pemimpinnya itu pemimpin yang tidak menegakkan keadilan, ya kan ya, tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka tidak akan mungkin akan diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kehidupan yang diberikan oleh umat-umat terdahulu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, itu adalah konsekuensi yang logis. Konsekuensi yang logis. Setiap kali mereka membuat kerusakan atau membuat maksiat di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan akibat kerusakannya itu di kehidupan mereka, baik di airnya, baik di kehidupan yang lain dan sebagainya. Itu adalah konsekuensi yang logis. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini solusinya. Bagaimana caranya, Ustaz? Seumpama kalau kita berada di tengah-tengah komunitas seperti ini yang tidak menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah konsisten terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang sekeliling kita untuk tetap konsisten dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, dan sebelumnya harus kita ketahui bahwa kita harus konsisten pada diri kita sendiri juga. Kita tidak mungkin bisa beramar ma'ruf nahi munkar, kita tidak mungkin bisa berdakwah menyeru kepada mereka kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk konsisten terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala kalau diri kita sendiri tidak konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi yang logis. Tapi jelas tetap ya, bagaimanapun keadaannya, kalau di suatu negeri itu tidak dijalankan keadilan, di negeri itu tidak dijalankan hak-hak Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah taala akan menampakkan kerusakan di muka bumi itu. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lainnya? Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain, insyaallah kita akan membahasnya kelanjutan dari hal ini di pertemuan yang akan datang. Kita masih pada pengaruh-pengaruh yang buruk ya, yang ditimbulkan. Ini mulai konkret ya.
Jadi contoh-contoh konkret mulai kita bahas ya, dari pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan akibat perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.